diberikan kesempatan, kami masih diberikan nafas kehidupan yang baru. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, kami mengucap syukur setiap hari yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kau ada di setiap musim hidup kami. Kau ada selalu bersama dengan kami. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami.
Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa tanggal 6 Juni 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara sudah membaca dari kitab Amsal pasal 10 sampai dengan pasal yang ke-12. Hari ini saya akan membacakan bagi saudara yang diambil dari Amsal 11 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jika keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Saya akan bacakan lagi dari Amsal 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikannya, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Nah saudara, pola hidup adalah cara hidup seseorang yang mencerminkan perilaku setiap harinya sejak bangun tidur sampai malam hari ia tidur kembali. Cara hidup berbeda dengan gaya hidup. Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan seseorang yang bisa berubah, tergantung keinginan orang itu. Sedangkan cara hidup tercermin dari perilaku, misalkan cara tidur, cara makan, cara mandi, cara jalan, dan sebagainya. Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang percaya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Bagi semua orang yang berkata bahwa ia hidup dan ada di dalam Dia, maka ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus telah hidup pada zamannya, selalu berkenan kepada Bapa. Cara hidup Yesus berkenan kepada Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dengan cara yang berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, yaitu dengan penuh kasih yang sempurna, dengan pengorbanan, dan terus mengajarkan kebenaran. Dalam Matius 5 ayat 39, di situ dikatakan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk tidak melawan mereka yang berbuat jahat kepada kita, melainkan siapapun yang menampar pipi kanan kita, maka kita harus berikan pipi kiri kita kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kelemah lembutan serta sifat yang rendah hati dalam menyikapi segala situasi. Bahkan Yesus dalam Matius 5 ayat 44 sampai dengan yang 45 menekankan bahwa setiap orang percaya Kristus harus memiliki cara hidup yang mengasihi, bahkan mengasihi musuh, serta mendoakan mereka yang menganiaya kita. Dengan cara hidup yang demikian, maka kita bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Cara hidup orang yang berkenan kepada Tuhan akan menjalankan hidupnya dengan hikmat Allah yang didapati dari Tuhan, sehingga setiap keputusan dalam hidupnya selalu ada penyertaan Tuhan. Untuk menjadikan hidup berkenan kepada Tuhan, maka kita harus terlebih dahulu menerima Yesus Kristus sebagai jalan yang sempurna. Teladan Tuhan Yesus yang memberikan kita pemahaman bahwa cara hidup dengan kerendahan hati adalah cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Rendah hati adalah cara hidup yang selalu terbuka untuk dibentuk agar menjadi semakin serupa dengan Allah. Bagaimana hidup yang berkenan kepada Allah dan dapat menerima janji-janjinya? Maka yang pertama, hidup bergaul intim dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan setiap saat. Saudara dapat membacanya dalam Ayub 29 ayat yang keempat. Yang kedua, ibadah harus dengan benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Nah, saudara dapat membacanya dalam Roma 12 ayat 1. Nah, hal ketiga, tidak hidup serupa dengan dunia. Saudara dapat membacanya dalam Roma 12 ayat 2. Mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah. Silakan saudara membaca dalam Roma 8 ayat yang ke-8. Dan diketahuilah bahwa saat kita bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala keinginan-keinginan daging akan mati. Hal yang keempat, menjaga hati dan pikiran tetap kudus. Saudara dapat membacanya dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17. Hal yang kelima, hidup dalam tuntunan Allah, sebab Dia adalah gembala yang baik yang menuntun domba-dombanya dengan tangannya. Silakan saudara membaca dalam Mazmur 95. Hal yang keenam, senang memuji Tuhan, memuliakan Allah dengan suara dan musik, karena selalu hidup melekat dengan Tuhan. Saudara dapat membacanya dalam Mazmur 119 ayat 164. Hal yang ketujuh, berada dalam komunitas yang benar. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Itu tertera dan saudara dapat membaca dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Nah, refleksi kita pada hari ini saudara, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita dituntut untuk hidup berkenan kepada Tuhan, sama seperti Kristus Yesus telah hidup di zamannya. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat perenungan kami pada hari ini, yang menuntun kami supaya kami terus boleh diproses menjadi semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Berkatilah mereka yang membutuhkan pertolongan, berkatilah mereka yang membutuhkan kondisi yang lebih baik daripada sekarang. Berkatilah mereka yang dalam permasalahan ekonomi, pekerjaan maupun usaha. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Biarlah Engkau juga jamah lawat sehingga mengalami kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus menuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.